walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Perangkat keras pada komputer. Yang pertama, CPU. CPU digunakan untuk menjalankan komputer, atau biasa disebut otak dari komputer. Yang kedua, monitor. Digunakan untuk menampilkan gambar yang sudah diproses melalui CPU. Yang ketiga, keyboard. Digunakan untuk mengetik tulisan. Yang keempat, mouse. Digunakan untuk menggerakkan pointer. Yang kelima, speaker. Berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara. Yang keenam, flash disk. Berfungsi untuk menyimpan data yang bisa dibawa kemana-mana. Yang ketujuh, kamera. Digunakan untuk memotret sesuatu di depan komputer. Yang kedelapan, modem. Digunakan untuk mengakses jaringan internet ke komputer. Yang kesembilan, hard disk luar. Fungsinya sama dengan flash disk. Bedanya, hard disk luar penyimpanannya lebih banyak ketimbang flash disk. Yang kesepuluh, headphone. Headphone berfungsi sama dengan speaker, tapi terdengar lebih keras di telinga. Sekian dan terima kasih. Oke, langsung saja. Pertama kita masukkan switch dan komputernya. Setelah itu, kita gunakan kabel jaringan dengan tipe RJ45 untuk menghubungkan switch ke komputer yang sudah disiapkan. Nah, karena kita akan menghubungkan perangkat yang berbeda, maka kita harus menggunakan kabel tipe strike. Nah, di situ ada 24 faceted Ethernet. Itu adalah port dari switch-nya ya teman-teman. Kita hubungkan kabel switch-nya ke semua perangkat komputer yang sudah kita siapkan. Di sini saya coba menggunakan laptop. Tidak masalah karena laptop dan komputer adalah perangkat yang sama. Setelah itu, kita wajib masukkan alamat IP dari masing-masing perangkat komputer. Oke, selanjutnya kita testing teman-teman. Oke teman-teman, berhasil.
Oke, sekarang kita coba dengan routernya teman-teman. Caranya sama teman-teman, bedanya di sini kita menggunakan router. Di sini saya pakai 2 switch. Bisa lebih juga ya teman-teman. Masukkan juga perangkat komputernya. Di sini saya pakai 6 perangkat komputer. Dan bisa lebih juga ya teman-teman. Berikutnya kita hubungkan menggunakan kabel strike karena perangkatnya tidak sama ya teman-teman. Berikutnya, kita masukkan IP dari router tersebut dan tentukan dulu mana Ethernet i3 dan mana Ethernet i4-nya teman-teman. Caranya cukup mudah. Cukup kita checklist bagian on-nya dan lihat lampu mana yang berubah. Kiri atau kanan ya teman-teman. Berikutnya, kita masukkan IP routernya teman-teman. IP router bagian kiri 192.186.10.1. IP router bagian kanan 192.186.20.1. Tidak boleh sama ya teman-teman, bedanya hanya di angka 10 dan 20-nya saja. Berikutnya, masukkan IP dari masing-masing perangkat komputer yang sudah disiapkan. Pastikan IP yang dimasukkan hanya beda bagian terakhirnya saja. Jangan lupa masukkan juga IP dari router tersebut. Masukkan IP di semua perangkat komputer dan ubah bagian akhir IP-nya sesuai dengan urutannya. Sesuaikan IP router bagian kiri dan bagian kanan dan ubah angka 10 menjadi 20 sesuai dengan IP routernya saja. Ubah juga IP komputer sesuai urutannya, yang penting tidak sama. Begitu juga dengan yang lain. Kita tulis IP routernya bagian kiri dan kanannya juga, biar tidak lupa atau bingung nantinya.
Sekarang tinggal kita testing lagi. Kita juga masih bisa menambahkan berapapun perangkat komputer yang kita inginkan. Asalkan kita sesuaikan IP routernya saja dan tidak boleh ada IP komputer yang sama selain IP routernya. Karena kita menghubungkan dua perangkat yang sama, maka kita pakai kabel tipe crossover. Kita copy IP routernya. Kita lihat IP kanan ini sudah sampai berapa tadi. Karena angka akhir IP-nya sudah sampai 4, maka kita ubah di sini angka terakhir IP-nya menjadi 5. Tapi IP routernya harus tetap diakhiri dengan angka 1. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita tambah perangkat di sebelahnya. Langkah-langkahnya sama persis seperti tadi. Bedanya kita pakai IP router di sebelah kanan.